Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, untuk belajar, bisnis online. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis keyword SEO, ya. Silakan disimak, nanti di akhir akan Ibu jelaskan masalah tugas juga. Oke, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian semua diminta untuk, eee analisa keyword yang menggunakan Google Trend. Nah, sekarang kalau ngomong-ngomong masalah keyword, keyword itu apa? Keyword itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata kunci. Nah, kata kunci atau keyword adalah kata atau frase yang digunakan orang saat mencari melalui mesin pencari. Apa itu mesin pencari? Yang biasanya kalian pakai misalnya mau cari tugas gitu ya, pakai Google, bisa pakai Yahoo, bisa pakai Bing, dan lain-lain. Gitu. Nah, kata kunci SEO adalah istilah yang ditambahkan pada konten online untuk meningkatkan peringkat mesin pencari. Jadi tujuan utamanya menggunakan keyword adalah agar situs web kita muncul di halaman pertama mesin pencari. Jadi misalnya biasanya kalau kita searching gitu ya, yang kita minati untuk dibuka webnya itu biasanya paling banyak tuh hanya 5 atau 6 halaman kita buka. Nah, bagaimana caranya agar web kita ini yang kita buat bisa muncul di halaman awal dari mesin pencari? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mengapa keyword SEO ini menjadi penting? Nah, keyword ini akan membiarkan si searching engine atau mesin pencari ini mencari tahu apa yang sedang kita lakukan. Misalnya kalau kita update konten, kita, perbaharui, isi konten gitu ya, itu dengan menggunakan keyword berarti kita membiarkan searching engine itu, menginformasikan apa yang sedang kita lakukan di website kita. Nah, lalu selanjutnya adalah kata kunci juga membantu lalu lintas web kita. Nah, jadi web yang baik adalah web yang banyak dikunjungi. Ya, apalagi kalau kita berjualan online. Jadi web kita itu harus banyak yang mengunjungi. Bagaimana kita mau meningkatkan penjualan kalau web kita sepi pengunjung? Sama seperti toko. Kalau toko offline itu sepi pengunjung, bagaimana penjualannya akan baik gitu ya. Jadi dengan kata kunci bisa membantu lalu lintas yang banyak. Jadi maksudnya lalu lintas yang banyak itu adalah banyak pengunjung yang hadir di web kita, gitu ya. Lalu selanjutnya, kalau kita mau menggunakan SEO, kita harus melakukan penelitian atau melakukan analisa. Itu suatu kewajiban kita melakukan analisa SEO. Analisa SEO bisa menggunakan Uber Suggest, bisa pakai Google Trend, bisa pakai YouTube Buddy, dan lain-lain gitu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan, bahkan pakai YouTube Buddy kita bisa lihat trending, produk-produk yang sedang trending, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis keyword-nya. Keyword itu yang pertama ada keyword pendek atau kata kunci pendek atau kata kunci ekor pendek, sama saja bahasa Inggrisnya short tail keyword. Nah, kata kunci ini ya merupakan kata yang terdiri dari 1 hingga 2 kata dan yang sangat umum. Itu adalah keyword pendek. Misalnya contohnya kayak kata kuncinya jam tangan. Misalnya sepatu futsal, misalnya sepatu olahraga lah gitu ya. Terus misalnya, gamis misalnya gitu, misalnya kerudung gitu. Nah, itu adalah contoh dari, keyword pendek. Nah, ketika si pengguna, mesin pencari ini mengetik kata kunci pendek, ya, itu mereka belum jelas apa yang mereka inginkan. Mereka hanya sedang searching, bisa jadi mereka hanya membanding-bandingkan saja. Jadi bukan, kalau kita posisinya sebagai penjual, mereka itu bukan, pelanggan potensial untuk membeli, produk kita, gitu. Jadi, eee kata kunci kunci pendek ini memang sifatnya umum, gitu ya. Nah, kata kunci pendek ini kita tidak bisa tebak apakah, pengunjung itu ingin membeli, misalnya yang tadi keyword-nya adalah jam tangan, akan membeli jam tangan, atau mereka sedang cari merek jam tangan, atau mungkin mencari penjual jam tangan yang original, gitu, ya. Jadi itu adalah kelemahan untuk keyword yang pendek, gitu. Nah, selanjutnya
ada keyword yang panjang atau long tail keyword atau kata kunci ekor panjang. Nah, bedanya dengan keyword pendek, kalau keyword pendek tadi terdiri 1 sampai 2 kata saja. Kalau keyword panjang itu menggunakan 3 kata atau lebih yang lebih spesifik gitu ya, yang lebih menjurus ke misalnya kalau kita penjual yang lebih menjurus kepada produk kita. Ya. Nah, keyword panjang ini biasanya adalah keyword yang sering digunakan oleh banyak orang, baik kita sebagai pengunjung maupun kita sebagai pemilik website, ya. Nah, kita dapat menggunakan jenis kata SEO ini untuk konten dengan tujuan menargetkan orang-orang potensial. Jadi, kalau sebagai penjual, kita menggunakan long tail keyword ini kita sudah mentarget siapa sasaran pembeli kita, gitu ya. Nah, contoh penggunaannya misalnya tempat membeli jam tangan original atau jual jam tangan original atau misalnya kalau jual makanan, jual brownies paling enak di Tangerang misalnya. Jual brownies paling murah di Tangerang, jual seblak paling oke di Tangerang misal. Gitu ya. Jadi jika orang mengetik kata kunci tersebut di searching engine, mereka itu punya rencana. Jadi kalau mereka, ketik sampai panjang gitu, mereka tuh punya rencana atau punya keinginan untuk membeli, apa yang sedang dia searching itu, gitu ya. Itu untuk, kata kunci Nah, lalu selanjutnya ada kata kunci musiman. Nah, kata kunci musiman ini biasanya digunakan, untuk, kalau ada hal-hal yang sedang trending aja atau sesuatu yang sedang viral. Jadi hanya pada periode tertentu, ya. Nah, jenis kata kunci ini merupakan kata kunci yang mendatangkan manfaat jangka pendek saja. Jadi kalau tren itu sudah hilang atau yang viral itu sudah hilang, ya sudah, tidak akan dicari lagi oleh pengguna. Misalnya contohnya, hadiah jam tangan untuk pacar di hari Valentine misalnya, atau misalnya hadiah, eee, untuk, hari raya Idul Fitri, misalnya gamis untuk hari raya Idul Fitri, kerudung untuk hari raya Idul Fitri, gitu. Itu adalah kata-kata kunci musiman. Ketika, misalnya Idul Fitrinya sudah selesai, itu orang tidak akan pakai lagi kata kunci seperti itu, gitu ya. Itu kata kunci musiman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada kata kunci jangka panjang. Tadi ada yang musiman, otomatis ada yang jangka panjang. Beda dengan musiman. Kalau musiman hanya, orang akan cari ketika sedang tren, ketika sedang, viral. Tapi kalau sudah tidak viral dia tidak cari. Beda dengan jangka panjang. Kalau jangka panjang orang akan cari sepanjang waktu, gitu ya. Jadi kita bisa gunakan secara lama. Misalnya contohnya adalah, cara mengatasi wajah berminyak gitu, ya. Itu, kata kunci jangka panjang. Orang akan cari terus sepanjang tahun, ya, terutama untuk orang-orang yang bermasalah dengan, kulit wajahnya, gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Yang kelima ada kata kunci branded atau branded keyword. Branded itu dalam bahasa Indonesianya adalah bermerek gitu ya. Jadi kalau kata kunci, bermerek atau menggunakan branded, otomatis kita akan sebutkan nama mereknya, nama produknya, atau nama perusahaan kita, ya. Nah, untuk, kata kunci branded ini baik yang musiman ya, musiman jangka panjang, kalian bisa gunakan kata kunci jenis pendek atau kata kunci jenis panjang. Itu bebas kalian gunakan, ya tergantung target, kita, gitu ya. Jadi hasil pencarian, untuk kata kunci branded ini atau semua kata kunci ya, itu relatif, tergantung seberapa intensi pengunjung menggunakan kata kunci tersebut. Nah, ini contohnya untuk kata kunci branded misalnya tas Prada, iPhone, atau HP merek Samsung, HP merek iPhone misalnya. Atau misalnya, sikat gigi, pasta gigi Sensodyne misalnya, gitu ya, dan lain-lain sebagainya, gitu. Jadi sebutkan, eee, brand-nya atau mereknya, atau nama produknya, atau nama perusahaannya. Oke, bisa diikuti? Kita lanjut. Selanjutnya adalah kata kunci produk, gitu ya.
atau produk related. Nah, kata kunci ini digunakan untuk mengarahkan pengunjung atau konsumen pada kunci yang tersirat dalam kunci tersebut. Maksudnya tersirat itu kita nggak langsung nyebutin mereknya, nggak nyebutin jenis produknya gitu, tapi mengarahkan pengunjung tetap ke produk kita. Ya, jadi sasaran utama kata kunci jenis ini adalah keluasan cakupan kata kunci untuk diarahkan ke website. Gitu. Nah, kata kunci ini biasanya tidak spesifik menuju website kita, tadi sudah Ibu jelaskan, tapi terlihat sebagai kata kunci umum, ya. Nah, karena terlihat seperti kata kunci umum, maka hasil pencarian kata kunci ini akan didapatkan website dalam jumlah yang banyak. Pasti banyak orang akan buat website dengan produk terkait itu banyak karena dibuatnya secara umum. Gitu ya. Contohnya misalnya jasa bisnis online, misalnya brownies coklat, misalnya gitu ya, brownies keju gitu, brownies murah gitu ya, atau misalnya seblak enak, itu akan muncul banyak nanti gitu. Oke. Sekarang ada kata kunci masalah atau problem keyword. Nah, kata kunci ini digunakan untuk mengarahkan konsumen atau pengunjung untuk menjawab permasalahan mereka, ya. Jadi setiap setiap pengunjung kalau searching, atau kita nih kalau searching internet biasanya kan, eee, kalau tidak mau cari produk atau cuman mau baca berita atau mau cari berita yang viral, ada juga mau mencari, solusi dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Nah, nggak apa-apa misalnya kita jual produk, anti aging misalnya ya, eee, untuk perawatan wajah. Ya bikinlah kata kuncinya misalnya, cara mengatasi penuaan dini, boleh. Itu berarti adalah kata kunci masalah atau problem keyword, gitu. Ini di sini ada contohnya kalau di slide-nya ada wajah berjerawat misalnya ya, komputernya lambat atau HP sering hang, gitu. Ya, itu adalah kata kunci masalah atau problem keyword. Nah, selanjutnya adalah kata kunci lokasi atau localized keyword. Nah, kata kunci ini digunakan untuk mengarahkan ke lokasi tertentu yang sedang dicari si konsumen atau pengunjung. Ya, nah biasanya kata kunci lokasi ini disebutkan nama lokasinya di belakang. Ya, contohnya misalnya rental mobil Bali, tempat wisata Bandung, makan enak di Tangerang misalnya, dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah, itulah, jenis-jenis keyword yang hari ini Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi kalian bisa bikin, jenis, keyword-nya yang mana saja, ya boleh branded, boleh produk related, boleh yang musiman, boleh yang jangka panjang, boleh lokasi dan yang lainnya. Bentuknya boleh 2, boleh, keyword pendek, boleh keyword panjang, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Oke, cukup, hari ini, Ibu bahas untuk jenis-jenis keyword-nya, nanti untuk tugasnya Ibu, buat slide yang lain. Oke, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.